selamat pagi ya buat seluruh Sobat Polri yang ada khususnya di Kabupaten Tanah Laut mendengar setia dari Tuntun Pandang FM. Kemudian ini kita kedatangan satu narasumber lagi, narasumber yang tidak asing lagi karena sebelumnya juga kita pernah bersama kita di sini ya. Oke. Ini ada Bapak Ibda Tony Kalesi. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Anissa. Terima kasih. Oke. Gimana kabarnya, sehat Pak ya? Ya, kabarnya sehat Mbak. Semoga selalu sehat untuk semua rekan-rekan juga. Nih di sebelahnya juga ada nih Pak Ujang. Boleh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Selamat pagi, bersama saya Ujang Sutardi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut. Untuk pangkat atau izin? Pangkatnya BK. Oh siap, BK Ujang Sutardi. Jadi ini enaknya pembahasannya tentang apa nih? Yang nyatakan kalau bareng sama Sat Narkoba itu kan nggak jauh-jauh kita membahas tentang narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya. Gimana nih, langsung aja ke Pak Tony. Iya, mungkin pengantarnya dulu. Bersosialisasi, yang mana tema pada pagi hari ini yaitu sosialisasi tentang bahaya narkoba. Mungkin itu yang dapat disampaikan Mbak Anissa. Baik. Secara umum sebenarnya semua masyarakat Kabupaten Tanah Laut juga tahu ya apa itu bahaya dari narkoba sendiri gitu kan. Yes, kedengaran. Ya terus. Oke, jadi gimana nih? Kan kemarin kita sudah pembahasan sama Pak Ibda Tony. Mungkin hari ini kita akan bergeser ke tempatnya Pak BK Ujang. Mohon izin. Iya. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu nih kalau misalnya untuk Pak Ujang gimana nih untuk pengalamannya selama di res narkoba? Iya, untuk pengalaman sangat berharga bagi kita semua gitu kan. Bisa berbagi sama masyarakat, bisa bertemu sama remaja-remaja untuk sosialisasi masalah narkoba. Udah berapa tahun lagi? Untuk di narkoba sudah hampir 5 tahun. Wah, 5 tahun ini berarti sudah jadi apa ini? Buyutnya? Sudah banyak pengalaman. Sudah banyak pengalaman garam. Iya. Untuk pengalamannya yang paling berkesan gimana Bang Ejin? Ya, kita pengalaman banyak sekali. Pengalaman yang berkesan ya bervariasi kita. Dari mulai yang kita tangkap dari mulai anak-anak, perempuan, orang dewasa sampai yang udah berumur sekalipun kita kadang-kadang masih bisa menemukan itu. Ya Allah. Terus mungkin dalam selama ini paling lama berapa hari nih dalam proses penyelidikan gak pulang ke rumah? Kalau kita melakukan penyelidikan, satu kasus itu bisa antara 3 minggu sampai 1 bulan untuk satu kasus, karena banyak yang kita pelajari dulu dari pergerakan mereka, terus waktu dan tempat mereka selalu berubah-ubah. Ya. Langsung kita siap-siap ke acara inti aja Pak ya? Iya, oke Mbak. Langsung nih. Oke, gimana nih kalau misalnya pembahasan tentang narkoba, kita jelasin dulu tentang narkoba, kemudian daftar J dan lain sebagainya gimana Pak? Baik. Oke. Langsung saja kita ke pokok materi sesuai dengan tema pada hari ini yaitu sosialisasi bahaya narkoba. Nah, kita bicara tentang dasar hukum dulu ya. Dasar hukum mengenai penanganan kasus narkoba itu ada beberapa, namun yang sering kita pergunakan dalam upaya penegakan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ada yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
Jadi di sini kalau undang-undang tentang narkotika itu lebih ke misalkan yang lebih dikenal oleh masyarakat banyak narkotika itu apa sih, narkotika jenisnya itu yang sering beredar di masyarakat, contohnya sabu-sabu, kemudian ekstasi. Kalau yang ngetrennya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu yang lebih ngetren ke obat daftar G, contohnya itu obat Zenit, Zenit atau Carnopen, kemudian yang pil kuning itu Dextro, itu yang lebih familiar beredar di masyarakat. Zenit ya, biasanya saya Ya, biasanya kalau misalnya di masyarakat saya dengar itu Jinet. Jinet. pil jin. Pil jin ya. Kalau orang Banjar gitu, Mbak. Ya, itu Jinet katanya ya. jinnya. Terus untuk alasan sendiri kenapa itu dimasukkan ke dalam daftar obat yang berbahaya, gimana mungkin alasannya? Ya. Alasannya untuk Zenit dan obat pil kuning tadi dimasukkan ke dalam daftar obat terlarang karena itu awalnya fungsi obat Zenit dan obat Zenit Carnopen itu awalnya fungsinya untuk obat penghilang nyeri apabila seseorang sakit tulang. Namun karena disalahgunakan oleh banyak orang, jadi izin edar dan produksi obat tersebut sudah ditarik. Jadi sudah ditarik dari Balai POM. Jadi obat itu tidak diproduksi dan beredar kembali. Jadi apabila ada masyarakat yang menggunakan atau menemukan obat itu sudah jelas bukan diproduksi lagi. Berarti kan ada oknum-oknum tertentu yang memproduksi obat tersebut. Jadi itu obat sangat membahayakan apabila sampai dikonsumsi oleh kita masyarakat. Berarti kita informasikan ya kepada seluruh masyarakat bahwa yang namanya obat Jinet, setelah itu Dextro itu izin edarnya sudah tidak ada lagi, sudah dicabut dan ditarik. Berarti secara resmi itu nggak ada di Indonesia gitu kan ya? Dan berarti ketika masyarakat mungkin siapapun itu yang mengonsumsinya, kandungan dari obat tersebut tuh tidak ada yang menjamin. Betul. Bahwa itu tuh isinya sesuai dengan kadarnya, isiannya itu sesuai, nggak ada yang menjamin di situ ya. Jadi informasinya seperti itu, jadi nggak usah buat apa gitu kan. Dan apabila ada dari teman-teman masyarakat yang apabila ada informasi mengenai peredaran obat tersebut, mengenai peredaran dalam obat-obatan tersebut, silahkan menghubungi kami langsung ke Polres, boleh. Kami tunggu karena itu sangat membantu dalam upaya kita mencegah untuk dalam peredaran obat-obat tersebut di masyarakat. Oke, Pak. Kalau untuk langsungnya, untuk melapor langsung gitu ke pihak Bapak gimana tuh Pak? Dari pihak HP-nya sendiri, nomor telepon ini? Baik, bisa langsung ke kontak person saya pribadi ada. Silakan teman-teman hubungi langsung ke nomor saya di 0813 48 93 2002. Itu langsung saya terima kapanpun, jam berapapun, saya selalu on call untuk menerima informasi-informasi dari teman-teman di masyarakat Tanah Laut. Oke, siap. Jadi Polres Tanah Laut selalu siap ya Pak ya? Ya, kita selalu siap 24 jam. Oke, siap Pak. Dan jangan lupa yang namanya perlindungan saksi tetap ada ya. Dan nggak bakal pasti kita rahasiakan untuk identitas dari orang yang memberikan informasi kepada kita. Pasti kita rahasiakan. Oke. Ini Bapak, saya mau bertanya seputar ini bukan terkait gini tadi ya Pak ya. Ini seputar minuman keras ya Pak ya. Iya. Nah itu kan minuman keras ini apakah itu termasuk yang peredaran narkoba atau termasuk di narkoba sendiri? Tapi di lapangan sendiri Pak, saya pernah menemui kan ada minuman keras tapi tidak termasuk narkoba. Nah, itu gimana pendapat Bapak dari Polres Tanah sendiri Pak?
Nah, jadi untuk jenis minuman keras itu ada yang diproduksi oleh pabrikan, kemudian ada yang itu dibuat sendiri oleh orang. Misalkan nih, di daerah Tanah Laut yang saya dengar itu ada minuman khasnya namanya tayub. Ya, kayu. Nah, itu tayub itu merupakan produksi, mungkin itu disuling melalui penyulingan dari tanaman tertentu yang sebenarnya apabila itu diedarkan itu juga mempunyai efek, itu punya kandungan alkoholnya. Jadi kalau berlebihan mengkonsumsi itu tentu akan mempengaruhi dari kesadaran si orang yang mengkonsumsi. Begitu pula dengan minuman yang pabrikan itu, kalau untuk penanganan perkaranya itu ditangani penegakan hukumnya itu dengan tindak pidana ringan, karena itu kita mengacu kepada peraturan daerah dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Untuk penegakan hukumnya itu tipiring namanya. Apabila ditemukan itu langsung disidangkan dengan cepat, yaitu oleh pihak penyidik dari Sabara Polres Tanah Laut. Namun tentunya juga tetap berkoordinasi dengan kita Sat Narkoba Polres Tanah Laut. Jadi saling bersinergi. Apabila ada informasi kita saling bersinergi untuk dalam penegakan hukumnya begitu. Oke Pak, ini kan seperti minuman tayub tadi Pak ya, yang pernah saya lihat dan saya ketahui di masyarakat sendiri kan kebanyakan itu dari pekerjaan ya Pak ya, minum tayub itu sendiri. Nah jadi itu kan mereka itu ya mengkonsumsi Pak. Jadi gimana tuh dari pihak Sat Narkoba untuk mengedukasi mereka supaya tidak mengkonsumsi lagi itu tayub itu tadi sendiri Pak? Apakah itu dapat juga menjadikan hukuman untuk mereka Pak? Jadi begini, memang ada proses penegakan hukum, ada kita pembinaan seperti itu. Jadi apabila kita temukan, misalkan dalam kita kegiatan patroli, kita menemukan ada masyarakat yang tertangkap mengkonsumsi itu tayub maupun minuman keras, itu di awal kita data dulu, kita bawa ke kantor Polres Tanah Laut, kita datakan orang-orang tersebut. Misalkan orang tersebut baru satu kali melakukan itu, kita melakukan pembinaan dulu, kita bina, kemudian kita data, kita panggil pihak keluarganya agar mengetahui ini sebenarnya si anak atau si keluarganya ini telah ditangkap karena tertangkap mengkonsumsi minuman keras maupun tayub tersebut. Jadi kita lakukan pembinaan dulu, bikin surat pernyataan. Nanti apabila kita menemukan orang ini di kemudian hari lagi, berarti kita akan melakukan penindakan. Itu pun kita akan telusuri dia mendapatkan atau membeli dari mana, dari siapa. Nanti yang kita lakukan penindakan orang yang memproduksi tersebut. Jadi seperti itu. Jadi itu pengembangan kasusnya. Ya, upaya-upaya kita seperti itu. Jadi pembinaan dulu, baru kita melakukan penegakan hukum. Ya, jadi seperti itu. Siap, Pak. Iya, jadi pembahasan yang pertama itu tadi tentang minuman keras. Jadi kita jelaskan dulu bahwa minuman keras ini itu juga terkadang mengganggu ketentraman, meresahkan masyarakat gitu ya. Pagi-pagi namanya orang separuh sadar gitu kan ya, kesadarannya nggak 100% itu juga terkadang meresahkan. Jadi di Polres Tanah Laut itu pihak yang menangani masalah tersebut itu adalah Sat Sabara Polres Tanah Laut, dan itu dimasukkan ke dalam tindak pidana ringan dengan dasar hukumnya menggunakan Perda Kabupaten Tanah Laut gitu. Kalau lempok itu sendiri masuk nggak ke narkoba? Ya, Lempok itu Pak. Kan banyak banget tuh bisa bukan. ya, itulah makanya kalau sering kita nemukan anak-anak atau orang yang ngelem, itu kita belum ada sih untuk dasar hukumnya. Kita lakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, mengedukasi kepada orang tersebut mengenai bahayanya lempok itu. Ini saya mau tanya nih dari Sat Narkoba sendiri kan, gimana sih suka dukanya dalam penyelidikan dan penanganan kasus narkoba sendiri di Tanah Laut? Mungkin dari bapaknya gitu.
suka dukanya. Ya, terima kasih. Suka dukanya ya banyak sekali. Kita kadang-kadang kita sangat miris itu saat melihat yang kayak pengguna, kayak yang terkena dampak akibat peredaran narkotika ini sangat luas. Bahkan ada yang anak-anak kecil. Anak itu ya kadang-kadang kita juga sedih. Kenapa sampai anak-anak kecil seperti itu sampai kena gitu kan. Makanya dari itu kita selalu gencar mengurangi narkoba ini agar generasi masa depan ini terselamatkan dari narkoba. Dan narkoba sendiri sosialisasinya seperti apa sih Pak? Atau langsung turun ke lapangan atau dari pempet-pempet yang ditempel untuk dibagikan ke masyarakat itu? Ya baik. Upaya-upaya kita dari saat narkoba, yang pertama kita mengadakan penyuluhan ke sekolah, ke kantor desa, kemudian memasang baliho, himbauan-himbauan mengenai bahaya narkoba. Kemudian kita juga memperkenalkan melalui gambar bahwa ini narkoba jenis ini agar masyarakat mengetahui tentang bahaya narkoba, agar lebih mengenal tapi jangan mencoba. Iya. Jangan sekali-kali mencoba. Jadi hanya melihat, mengetahui ini jenisnya seperti ini. Jadi nggak boleh Pak ya? Ya, nggak usah, Jangan coba. Nanti merusak diri kalian semua ya. Karena awalnya itu dari coba-coba. Orang yang kecanduan kan awalnya coba-coba. Coba-coba itu niatnya apa sih? Dia kan pengen tahu. Apalagi Apa sih benar ini narkoba? Rasanya gimana? Kemudian apa sih reaksi yang dirasakan setelah mengkonsumsinya? Kan seperti itu. Iya. Jadi ya sebenarnya penasaran, pengen tahu. Seperti itu. Oke. Awalnya dari pengen tahu ya kan gimana sih rasanya mabuk gitu ya kan? Iya. Kebanyakan gitu Pak. Iya. Yang saya temui Pak. Gimana sih mau mabuk itu gimana sih? Ya, katanya minum minuman gini loh, pakai obat-obat gini lah sama gue. Iya. Kan kayak gitu Pak. Dari Itu masyarakat. untuk mendapatkan barang tersebut kan kita harus mempunyai uang, harus beli. Sedangkan kalau penggunanya itu anak-anak di bawah umur, dia belum bekerja, lantas dia dapat uang dari mana? Awalnya kan dari lingkungan, dari teman-temannya itu coba dulu. Awalnya kan gratis, dikasih gratis. Tapi kalau udah dia dicekoki, nanti dia udah kecanduan, pasti dia mau beli, mau dapetin gimana kan? Nah, untuk mencari uang ini lalu dia menghalalkan segala cara. Nanti dia mencuri, nodong orang. Jadi dampaknya seperti itu. Nanti dampaknya luas. Jadi dampaknya luas. Ya. Oke. Yang orang-orang yang terkena narkoba ini kan Pak pastinya direhabilitasi Pak ya. Jadi dari pihak Polres sendiri gimana tuh Pak untuk menyehatkan mereka kembali untuk tidak memakai? Jadi seperti ini. Kita juga meminta peran dari pihak masyarakat. Peran dari rumah, dari orang tua. Jadi apabila mengetahui memang kelihatan anaknya atau anggota keluarganya mempunyai sifat yang di luar kebiasaan, jadi curiga terhadap anggota keluarganya, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, silahkan melaporkan itu kepada kami. Jangan sampai nanti kami yang melakukan tindakan represif. Artinya jangan sampai ditangkap. Ya, kalau memang sudah kelihatan gelagat, ini kenapa sih anakku seperti ini atau anggota keluargaku seperti ini? Intinya lebih ini berdiskusi, duduk bersama, dibicarakan masalahnya apa. Dan juga misalkan si anggota keluarga atau anak ini bercerita mengenai itu, jangan langsung menjudge, jadi jangan menyalahkan. Sebenarnya sumbernya seperti apa? Intinya sharing, komunikasi, keterbukaan. Jadi seperti itu. Jangan langsung marah-marah ya Pak. Jangan. Nah, kita harus komunikasi, mencari sumber permasalahannya seperti apa untuk memecahkan masalah dan solusinya. Seperti itu. Jadi kita masih tahu dulu nih Pak, untuk ciri-ciri sendiri bagaimana sih secara umum ketika seseorang itu mungkin kecanduan itu ya intinya semua yang mulai dari narkotika maupun psikotropika mungkin. Berdasarkan penelitian dari
para ahli bahwa ada beberapa ciri orang yang kecanduan atau telah mengkonsumsi narkoba. Yang pertama, misalkan dia di rumah mengurung diri dalam kamar, murung, susah tidur, gelisah, nafsu makannya berkurang, kemudian kelihatan dari wajahnya pucat gitu. Nah itu kita harus langsung mengambil langkah, jangan dibiarkan. Ya apalagi dia melamun sendiri, intinya seperti itu. Kalau di dalam kamar terlalu lama, kan kita punya siklus, misalkan orang tidur, setelah tidur kan 8 jam, misalkan malam pagi bangun, terus kalau nggak bangun-bangun ini ada apa gitu. Perlu dibahas dalam komunikasi seperti itu. Itu sebenarnya gunanya dari WFH itu sebenarnya kan seperti itu ya, ada waktu untuk lebih dekat lagi bersama dengan keluarga. Bukannya seperti yang ada di sesi lalu bersama dengan Pak Alvin, ada pembahasan terkait dengan dampak WFH itu sendiri, apa ternyata meningkatnya kasus KDRT kan gitu. Nah bukannya seperti itu, seharusnya dari pihak keluarga sendiri memanfaatkan WFH ini ya untuk seperti itu, lebih dekat dengan keluarga, memahami, lebih mengenal lebih dalam lagi siapa anak ini gimana. Iya betul. Kayak seperti itu. Bahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Ini batasannya Pak Tony mungkin bisa dijelaskan dari mana sampai mana terkait dengan undang-undang kesehatan yang dilakukan oleh Satgas Narkoba. Ini maksudnya ancaman hukumannya atau upaya-upaya? Saya tuh lebih ingin tahu kan, misalnya nih masalah kesehatan kan sebenarnya ada masalah kesehatan kulit dan lain sebagainya kan, itu terkait dengan krim-krim kecantikan yang sebenarnya sekarang banyak beredar tanpa izin kan, seperti itu. Ya seperti Bepom ya. Itu masuknya ke terkait dengan kesehatan atau apakah itu dilakukan oleh siapa gitu? Iya. Kalau mengenai obat-obatan, dalam undang-undang kesehatan itu dituangkan dalam pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang mana itu ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan dendanya 1 miliar. Kemudian ada ancaman maksimal 15 tahun penjara dan dendanya 1,5 miliar. Mengenai peredaran kosmetik, ini peredaran kosmetik yang tanpa izin dari POM gitu ya. Jadi mengenai kasus tersebut itu merupakan undang-undang perlindungan konsumen, itu yang mana menangani di bagian reskrim. Kalau di Polres itu tipiter tindak pidana tertentu, kalau di Polda itu ada bagian di Direktorat Kriminal Khusus. Gitu. Seperti itu. Soalnya sekarang tuh marak banget ya, banyak banget gitu banyak kan, banget. terkait Betul. dengan itu gitu kan. Iya. Terus untuk selama pandemi ini gimana Pak untuk sosialisasinya? Selama masa pandemi ini kita melakukan sosialisasi yang melalui himbauan melalui media-media seperti pada hari ini, yaitu secara talkshow. Namun untuk dalam hal untuk sosialisasi mengumpulkan masyarakat, banyak orang, sebagaimana kita biasa melakukan penyuluhan itu kita tunda sementara waktu selama masa pandemi ini. Oke. Jadi Pak, bagaimana Pak menambahkan kesadaran masyarakat ya Pak, agar tidak apatis terhadap peredaran narkoba Pak, ancaman narkoba Pak? Jadi kami meminta peran serta masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat tanah laut. Intinya jangan segan-segan, jangan takut, jangan malu untuk melaporkan apabila ada informasi sekecil apapun. Seperti yang saya utarakan tadi, kita akan tetap merahasiakan, menjamin identitas masyarakat
yang memberikan informasi kepada kita. Lagi nih ya, kalau misalnya namanya pencegahan, lebih baik kan mencegah nih daripada daripada mengobati kan. mengobati ya. Dan pencegahan terkait dengan narkoba ini sebenarnya paling baik itu dilakukan dari dalam lingkup keluarga. Betul. Jadi Ada orang penanganan tua sendiri. sendiri pun seharusnya mulai memberitahukan kepada anaknya pengetahuan terkait dengan narkoba. Ini loh deh, ini gini tuh, ini nggak boleh. Nggak Kalau boleh. misalnya kamu dikasih, jangan kan gitu. Secara umum sekarang aja kan kalau misalnya dikasih permen, bisa aja di permen itu ada obat tidur dan lain sebagainya kan. betul. Jadinya jangan diterima. Jangan Mulai diterima. dari hal sekecil itu seharusnya Dilihat saya sih dulu kan, menghimbau ya. menyarankan kepada seluruh masyarakat juga pasti seperti itu, memberitahukan kepada anaknya, memberitahukan kepada keluarganya yang masih kecil-kecil, yang masih TK-TK atau apa ya intinya Ya. pendidikan dari Pendidikan lah, usia edukasi, dini gitu ya, edukasi untuk edukasi dari dalam menghindari keluarga. narkoba ya. Iya. Jadi perlu di sini selama kami melakukan kegiatan penegakan hukum itu kami melihat beberapa barang bukti yang kita temukan itu, contohnya sabu-sabu itu ada beberapa yang kita lakukan penangkapan itu barang buktinya sangat fantastis, sangat besar bobotnya. Ada yang sampai 1 kilogram, sampai 1 on, dan baru-baru saja kita mendapatnya itu 3/4 on. Berarti kan di wilayah hukum tanah laut, di daerah tanah laut ini merupakan sasaran penjualan itu, artinya ini pasar, artinya di sini itu yang kita harus cegah. Kita harus cegah agar barang ini tidak beredar ke masyarakat. Jadi tidak kalah dengan kota besar, contoh Banjarmasin, hasil tangkapan kita, jadi barang buktinya jumlahnya cukup besar. Itu yang kita waspadai bersama. Oleh karena itu peran serta masyarakat, peran serta orang tua sangat-sangat diperlukan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat. Oke, dari Sat Narkoba sendiri Pak, bagaimana dari pencegahannya Pak? Ini kan dari darat dan laut. Seperti apa Pak? Ya. Jadi dari pemetaan zona geografis, Banjarmasin merupakan sasaran pangsa pasar dalam peredaran gelap narkotika. Banjarmasin punya pelabuhan, Banjarbaru punya bandar udara. Nah, tidak menutup kemungkinan, dan memang dari beberapa yang berhasil ditangkap, yang berhasil digagalkan itu melalui bandara, melalui jalur laut dan juga jalur darat. Contohnya penangkapan di bandara, Samsudinur pernah, ya bahkan jumlahnya fantastis, kiloan. Di pelabuhan juga, bahkan yang baru-baru saja kita melakukan penangkapan bulan Mei 2020 itu kita menangkap 1 kilogram, menggagalkan 1 kilogram narkotika jenis sabu yang berasal dari Kalimantan Barat untuk dipasarkan di daerah tanah laut. Jadi kita melakukan penangkapan di daerah Kurau. Jadi bisa dibayangkan di Kurau saja menjadi tempat pemasok, menjadi tempat penyimpanan. Dari situ nanti akan menyebar ke seluruh wilayah tanah laut. Oke, ini Pak, saya tuh penasaran gitu ya. Jadi tahunya di Kurau itu seperti apa sih Pak, dari proses hukumnya dari Sat Narkoba sendiri untuk mengetahui bahwa di situ ada peredaran narkoba ini. Bahkan itu kan banyak kayak di Kurau sendiri. Ya, kita mendapatkan informasi tersebut ya dari masyarakat yang menginformasikan. Dari informasi yang sekecil apapun itu kita olah. Jadi kita gali melalui proses yang panjang. Perlu kesabaran, perlu ketekunan, kemudian solidnya kita, ya itu tadi meluangkan waktu sepenuhnya untuk bagaimana caranya kita bisa mengungkap ini, informasinya seperti ini. Wah, kita harus gimana caranya nih? Jadi dengan informasi yang sekecil itu kita mengolah, akhirnya bisa kita melakukan
penangkapan penggagalan peredaran narkotika. Oke. Berapa kemarin Pak? Berapa kilo atau gram gitu? Jumlahnya 1 kilogram Oke, yang banyak. satu bungkus besar. Banyak banget. Banyak banget itu. Betul. Bayangkan kalau itu berhasil beredar di wilayah tanah laut, Waduh, banyak itu banget. perbandingannya 1 gram itu perbandingan untuk 5 orang, 5 jiwa. Jadi tinggal mengalihkan saja. Dengan penduduk tanah laut itu. 5 dikali 1000 berarti 5.000 orang, 5.000 jiwa. Kita doakan saja Satgas Narkoba Iya. sering-sering dapat tangkapan Tangkapan dan selalu sehat. Amin. Ya, karena kan ini kan selalu meninggalkan keluarga di rumah juga. Ya, benar. Ya, sip. Itu selama ini rentang usia berapa sih yang paling sering ini? Untuk usia sasaran usia untuk pengguna narkoba itu rata-rata dari usia produktif. Jadi yang anak-anak ABG yang ini nanti bakal jadi penerus masa depan bangsa. Dari situ lah ya. Iya, betul. Oke, mungkin ini kita sudah di ujung acara nih Pak ya. Ada statement pamungkas ya gitu atau himbauannya untuk masyarakat supaya tidak menjadi pembeli narkoba atau pengedar narkoba dari segi di tanah sendiri. Gimana Pak? Ya, dari kami Sat Narkoba meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk orang tua dan juga seluruh anggota keluarganya, mari kita jauhi narkoba, jangan mencoba-coba, jangan pengen tahu. Apabila ada mengetahui mengenai peredaran gelap narkotika maupun ada salah satu anggota keluarganya yang sudah terindikasi menjadi pengguna narkoba, mohon silakan langsung menghubungi kami. Kami pasti menerima, kemudian identitas dari pelapor maupun si korbannya pasti kami rahasia aja Pak ya. ya. Oke, kalau mau menghubungi dari Sat Narkoba sendiri kemana nih tadi Pak? Baik. Nomor teleponnya. Oke, langsung saja menghubungi ke kontak person saya di handphone saya ke nomor 0813 4893 2002 atas nama Tony. Oke. Nah itu teman-teman, jika kalian ingin ada keluarga yang terindikasi mungkin narkoba ya, Ya, langsung aja lapor. Kan Ya. itu nggak dipidana juga nggak Pak ya? Tidak, Ya. Yang mau curhat-curhat Iya, cerita betul, gitu kan, betul. atau mau Sharing-sharing. ngasih informasi Ya, ya. gitu kan, Ya, ya. langsung aja, jangan sungkan, jangan takut, jangan ragu. Iya, Betul. betul sekali. Oke,